Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA 2 yang Ibu cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat ya meskipun belajarnya dari rumah. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu masih melanjutkan dari materi yang kemarin mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode eliminasi dan substitusi pada sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari dan menyimak video pembelajaran yang telah diberikan, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi dengan baik dan benar. Baik, dalam metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ada 4 metode ya. Namun yang akan kita bahas pada bab ini hanya menggunakan 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Untuk metode determinan tidak kita kaji pada kesempatan ini, pada bab ini kita hanya mengkaji pada 3 metode. Nah, yang pertama, metode substitusi merupakan suatu metode untuk memperoleh penyelesaian dengan memasukkan suatu persamaan linear satu ke persamaan linear lain. Kemudian yang kedua ada metode eliminasi, merupakan suatu metode untuk memperoleh penyelesaian dengan menyamakan koefisien salah satu variabel agar bisa dihilangkan dengan cara ditambah atau dikurangi sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Kemudian yang ketiga ada metode campuran atau gabungan. Metode ini merupakan metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, metode ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke contoh soal, mohon maaf, ke langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, eliminasikan sebuah variabel dari 2 persamaan sehingga menghasilkan 2 persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, selesaikan hasil yang diperoleh dengan metode substitusi atau metode eliminasi. Kemudian yang ketiga, substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah 2 ke persamaan awal atau persamaan pertama untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Kemudian langkah terakhir, periksalah penyelesaiannya. Nah, kita lanjut ke contoh soal untuk metode campuran. Nah, tentukan di sini ada soal, tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini. Nah, di mana X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4, kemudian 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5, 3X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan negatif 6. Nah, ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabelnya. Kita akan mencari nilai X, Y, dan juga Z. Nah, baik, kita ke penyelesaian. Nah, silahkan tulis kembali sistem persamaan linear 3 variabel yang telah diketahui di soalnya. Misalkan, untuk X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4 itu persamaan 1. Kemudian untuk 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5 itu persamaan 2. Nah, untuk yang terakhir 3X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan negatif 6 itu persamaan 3. Nah, langkahnya yang pertama kita mengeliminasi salah satu variabel persamaan 1 dan 2. Nah,
dieliminasi berarti. Baik, kita masukkan ini persamaan 1 dan 2 ditulis. Kemudian kita akan mengeliminasi, menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, karena di sini di persamaan 1 dan 2 ini yang mudah dieliminasi itu yaitu variabel Y nih. Nah, kita akan mengeliminasi variabel Y dengan cara ini dijumlahkan ya. Nah, untuk mengeliminasinya dijumlahkan. Nah, X ditambah 2X sama dengan 3X ke bawah. Kemudian negatif Y ditambah Y itu 0, tidak perlu ditulis. Kemudian Z ditambah 2Z itu sama dengan 3Z. Nah, kemudian negatif 4 dikurangi negatif ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 9. Nah, kita sederhanakan ini hasil yang didapat dengan cara kedua ruas dibagi dengan 3. 3 dibagi 3, 3X dibagi 3 itu menghasilkan X. Kemudian 3Z dibagi 3 itu menghasilkan Z. Kemudian negatif 9 dibagi 3 itu menghasilkan negatif 3. Didapat X ditambah Z sama dengan negatif 3. Itu sebagai persamaan 4. Nah, kita lanjut. Untuk persamaan 2 dan 3, kita eliminasi lagi dengan cara menghilangkan Y-nya. Nah, kita eliminasi dengan cara dijumlahkan. Oke, 2X ditambah 3X itu 5X. Kemudian Y ditambah negatif Y itu 0, tidak perlu ditulis. Kemudian 2Z ditambah negatif Z, hasilnya Z. Kemudian negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Nah, didapat 5X ditambah Z sama dengan negatif 11. Ini sebagai persamaan 5. Baik, langkah yang kedua, kita harus menyelesaikan hasil yang diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh itu maksudnya ini ya, hasil dari tadi yang tadi dieliminasi. Nah, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Kita eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5 dengan cara dikurangi. Silakan masukkan persamaan 4-nya yaitu X ditambah Z sama dengan negatif 3. Kemudian persamaan 5-nya 5X ditambah Z sama dengan negatif 11. Kemudian kita akan menghilangkan Z supaya kita bisa menentukan nilai X. Nah, kita akan menghilangkan Z karena ini sangat mudah Z untuk dihilangkan. Jadi kita kurangi. Z dikurangi Z itu sama dengan 0, tidak perlu ditulis. Kemudian X dikurangi 5X itu sama dengan negatif 4X. Kemudian negatif 3 dikurangi negatif 11 itu menghasilkan 8. Jadi X sama dengan 8 dibagi negatif 4. Nah, 8 dibagi negatif 4 yaitu negatif 2. Mohon maaf, negatif 2. Jadi X-nya itu negatif 2. Nah, sekarang untuk mencari nilai Z, kita harus mensubstitusikan nilai X ke persamaan 4. Berarti ke persamaan yang ini ya. Nah, nilai X-nya itu disubstitusikan. Tadi nilai X-nya yaitu negatif 2. Nah, untuk persamaan 4 ini, X ditambah Z sama dengan negatif 3. Kita masukkan X-nya kan tadi negatif 2 ya, berarti ke sini. Negatif 2 ditambah Z sama dengan negatif 3. Nah, sehingga Z sama dengan negatif 3, ini ditambah 2, pindah ke ruas kanan, jadi positif, tadinya di kiri, ini tadinya di kiri negatif ya, negatif 2-nya. Jadi pindah ke ruas kanan jadi positif. Kemudian Z sama dengan negatif 1, negatif 1 itu dari negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1, jadi Z sama dengan negatif 1. Kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan negatif 2, kemudian Z sama dengan negatif 1. Nah,
selanjutnya kita akan mencari nilai apa? Nilai apa coba? Nilai Y. Nah, untuk mencari nilai Y, kita substitusikan nilai X dan Z yang diperoleh ke persamaan 1. Nah, coba lihat kembali mana persamaan 1. Nah, yang ini kan persamaan 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X dan Z-nya ke persamaan 1. Tadi sudah kita peroleh nilai X-nya itu negatif 2 dan Z-nya itu sama dengan negatif 1. Tinggal kita masukkan saja ke persamaan 1. Nah, persamaan satunya yaitu X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4. X-nya itu negatif 2, kita masukkan X-nya, kemudian dikurangi Y ditambah negatif 1 sama dengan negatif 4. Nah, kemudian ini negatif 2 dikurangi 1 itu menghasilkan negatif 3. Nah, kemudian dikurangi Y sama dengan negatif 4. Nah, kita akan mencari nilai Y-nya. Kemudian negatif Y sama dengan negatif 4 ditambah 3. Nah, 3 ini perpindahan dari ruas kiri ke ruas kanan jadi positif. Nah, negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1. Nah, negatif Y sama dengan negatif 1. Karena sama-sama di kiri dan di kanan negatif, negatif, jadi bisa dihilangkan negatifnya menjadi positif. Y sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh nilai X-nya itu negatif 2, kemudian nilai Y-nya itu 1, kemudian nilai Z-nya itu negatif 1. Nah, langkah yang terakhir, mohon maaf ini bukan langkah yang kedua, tapi langkah yang keempat ya di sini tuh. Nah, langkah yang keempat di sini bukan yang kedua, tapi keempat. Nah, periksalah penyelesaiannya. Nah, di langkah yang keempat ini kita harus memeriksa nilai yang telah kita peroleh ini, kita masukkan ke persamaan 1, ke persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, kita periksa. Nah, untuk persamaan 1, X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4. Itu kita masukkan nilai X, Y, Z-nya. Nilai X-nya negatif 2, kemudian Y-nya 1 ditambah Z-nya negatif 1. Negatif 2 dikurangi 1, negatif 3 ditambah negatif 1 jadi negatif 4. Hasilnya negatif 4 itu benar ya, di kanan negatif 4. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Nah, tinggal kita masukkan X-nya ini negatif 2, 2 kali negatif 2 itu negatif 4, ditambah 1, ditambah 2, dikali negatif 1, ini negatif 1-nya Z ya, nilai dari Z. Nah, 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Nah, kemudian negatif 5 di kanan. Kemudian negatif 4 ditambah 1 itu negatif 3, ditambah negatif 2 itu negatif 5. Berarti benar ya, negatif 5 untuk persamaan 2 itu. Nah, untuk persamaan 3, kita masukkan nilai X, Y, Z-nya. Oke, 3 dikali negatif 2, negatif 6, kemudian negatif 1 sebagai Y, kemudian dikurangi. Nilai Z-nya itu negatif 1. Nah, 3 dikali negatif 2 itu negatif 6, kemudian negatif 1, ini ditambah 1, mohon maaf, masih dikurangi, kemudian ini dikalikan, tanda negatif dikali negatif itu positif, jadi ditambah 1, sehingga negatif 6 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikurangi 1 itu negatif 7, kemudian ditambah 1, negatif 7 ditambah 1 itu negatif 6. Nah, untuk persamaan yang ketiga ini benar ya, nilainya 6. Negatif 6. Nah, jadi nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan tersebut berturut-turut yaitu negatif 2,
negatif 1 dan 1, atau bisa ditulis himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2, negatif 1, dan 1. Baik, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom atau bisa juga melalui WhatsApp ya. Baik, nanti ada lembar aktif siswa yang harus kalian kerjakan. Ada satu soal di sini. Silakan kalian kerjakan dan kumpulkan, nanti ada batas waktu untuk pengumpulannya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bermakna. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.